Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Kali ini kita sudah memegang sebuah video dari seseorang bernama Abaf. Abaf. Iya kan? Ya Dik. Oh, Dik. Oh, namanya Dik. Kan lagi dalam masa pandemi, jadi pakai Oh, dia pakai buff. gitu. Jadi video ini menceritakan tentang bagaimana kondisi rumahnya. Kenapa kita tertarik untuk angkat di Jurnal Risa? Karena dia menunjukkan beberapa lokasi yang wah, ini kayaknya seru nih buat didatengin atau ditelusuri sama kita secara virtual. Nah, mari kita nonton sekarang videonya, dan jangan lupa untuk like dan komen apapun, karena likes dan komen kalian mempengaruhi siapa yang akan memenangkan MacBook di akhir bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Teh Risa, Kak Angga, Niko, Kakang, Teh Riri, sama Neng Indi, salam hormat dari saya untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dik dari Bandung Timur. Dari mana? Bandung Timur. Untuk Bandung semua ya. video yang saya kirimkan ini tentang eksplorasi rumah untuk atau eksplorasi rumah yang dianggap memang lumayan ada penunggunya, yang mungkin bisa untuk dieksplorasi lebih lanjut sama Teteh di sana semuanya. Di sini izinkan saya untuk bercerita sebelumnya ya Teh. Jadi untuk rumah yang akan saya ceritakan ini rumah nenek saya sendiri, yang kebetulan posisinya di belakang rumah saya banget gitu. Nenek saya sekarang alhamdulillah masih ada, masih sehat, usianya jalan 85 tahun. Dan untuk almarhum kakek yang saya biasa manggilnya Abah, itu kurang lebih sudah berpulang 4 tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Dan mungkin singkat cerita, almarhum Abah saya itu anggaplah memang orang yang berilmu ya Teh, orang yang ngulik kalau istilah Sundanya, yang memang dulu waktu zaman beliau masih ada pun banyak yang suka datang ke rumahnya tuh buat ya minta air kalau misalkan ada tetangga yang sakit atau misalkan gimana. Kalau misalkan sampai ada orang atau misalkan saudara atau tetangga yang kesurupan juga suka manggilnya ke almarhum Abah gitu. Nah, posisinya itu di rumah itu sebelum Abah meninggal itu memang karena meninggalnya itu sakit dulu, dan juga ya pas meninggalnya mendadak, jadi banyak hal yang memang masih ngegantung kalau menurut saya gitu Teh, terutama mengenai makhluk-makhluk yang di rumah Nek sekarang itu. Posisinya kan sekarang itu Nek jadinya tinggal sendiri, tapi jadi nggak berani setiap malam itu ke Nek. Saya pribadi pun nggak berani tiap malam kalau tidur sendiri, jadi wajib ada yang nemenin. Ya otomatis kita cucu-cucunya, anak-anaknya di sini wajib nemenin tiap malam gitu gantian. Nah, pengalaman-pengalaman yang kita alami ini diantaranya ya udah fix ngerasa kalau misalkan di rumah itu di tiap ruangan atau di tiap tempatnya itu memang ada makhluk yang diam di sana, dan kebanyakan mungkin bisa diluruskan lagi nanti di Kerawang atau misalkan gimana sama Teteh di sana semuanya bisa diajak komunikasi. Yang pastinya itu posisinya ditanam atau disimpan sama almarhum Abah dulu waktu zaman masih hidupnya itu. Di beberapa tempat yang nanti saya sekalian review mungkin akan saya jelasin gitu Teh. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya mohon izin untuk share dan sekalian review. Siap. Tempatnya di tayangan setelah ini.
Terima kasih. Untuk ruangan yang pertama ini, yang paling sering kita rasain itu, terutama untuk cucu-cucu nenek yang lain itu, kalau pas lagi berkunjung ke sini tuh, apa ya teh? Kalau pas lagi tidur, sering banget kalau istilah Sundanya itu disebutnya apa? Erup-erup ya. Jadi kalau pas lagi tidur itu sering banget ada yang kena gitu erup-erup di sini. Dan juga ada beberapa waktu kemarin pas ada salah satu cucu nenek yang lain juga nginep ke sini itu, ada yang ngerasa dia itu pas lagi tidur itu ada yang meluk. Yang meluknya itu sosoknya itu Ular kayak orang lumayan tua. gede warna hitam. Untuk tempat yang selanjutnya biasa teh di kamar mandi. Jadi kalau pas malam-malam kalau misalkan kita lagi nginep di sini tuh, salah satu tempat yang paling dihindari itu ya sebenarnya masuk ke kamar mandi. Karena gimana ya, ngerasanya banyak yang ngintip gitu teh, terutama pas di kaca sama di atap di atas ini. Rasanya tuh banyak banget yang ngintip kalau pas kita lagi ke kamar mandi tuh. Kemudian untuk ruangan selanjutnya yang akhir-akhir ini sering banget interaksi itu ya di ruangan ini teh, di kamar belakang. Jadi ke sepupu saya itu paling sering sekitaran jam 3 atau jam 4 malam itu suka ada yang manggil-manggil namanya gitu teh. Juga suka ada yang ketuk-ketuk pintu. Terus di belakang itu suka sering banget dengar suara orang lagi jalan, padahal notabene kita itu udah tahu kalau di belakang itu gudang dan gak ada jalan, gak ada akses jalan gitu buat orang-orang lewat. Jadi sering banget akhir-akhir ini di sini tuh ada interaksi dari yang gak kelihatan gitu teh. Gimana mau nyembuhin disimpan ditukar tadi picen. Untuk selanjutnya itu di kamar mandi belakang yang ada sumurnya, fix kita kalau malam gak ada yang berani kesini teh. Karena ya selain di sini deket sumur, ya serem aja gitu. Kita ngerasanya di sini tuh kayak banyak wanita jelek gitu teh yang suka ada. Jadi memang salah satu tempat yang paling sering dan paling dihindari. Untuk tempat terakhir itu di sini teh di gudang belakang. Iya, gede gudang kayak Di sini jadinya tempat penyimpanan barang aja. Tapi dulu itu waktu zaman almarhum abah masih ada, di sini itu dulunya pabrik pembuatan keset. Jadi dulu itu banyak pegawai-pegawai abah yang kerja tuh sekalian nginep juga di sini di gudang. Nah dulu itu paling sering banget kalau pegawai-pegawai abah itu banyak yang kesurupan dan juga banyak yang sering ngelihat penampakan juga di sini tuh. Interaksinya lumayan dan sampai sekarang juga masih tetap nyeremin. Dan untuk penampakan yang paling sering nampak itu di sudut sini teh. Jadi sering banget pegawai-pegawai abah itu ngelihat yang di sini itu sosoknya itu kayak yang bertaring gitu, bertaring atas bawah, pokoknya nyeremin lah katanya. Untuk tempat yang terakhir itu di sini itu dulunya dijadiin tempat buat penyimpanan padi teh. Jadi kalau abah habis panen di sawah, padi-padinya itu disimpan di sini. Dan kita semua di sini udah pada tahu sih, katanya abah itu dulu nyimpen sosok cewek buat jagain padi-padinya itu kalau pas habis panen di sini. Untuk Teh Risa dan teman-teman di sana semua, mungkin cukup sekian video review eksplorasi rumah berbentuk yang saya
suguhkan mudah-mudahan berguna untuk dapat dieksplor, digali, dan semoga ada informasi yang dapat berguna, terutama mungkin untuk saya di sini gitu ya Teh. Dan juga sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa sharing di media yang Teteh sediakan. Oke, stop. Oke, kita udah lihat video kiriman dari Dik-Dik yang tinggal di Bandung Timur, dan lumayan seru juga. Kenapa akhirnya kita pilih video dari Dik-Dik ini? Karena ternyata ini bisa jadi apa ya, satu cerita baru lah, dimana rumahnya itu ternyata dipenuhi oleh hal-hal yang tadi sih lihat sekilas, dan beberapa hari lalu juga kita udah review, ternyata datang dari orang-orang yang datang ke rumah itu. Jadi jarang terjadi kan orang kesana datang terus bawa sosok simpen di situ, itu jarang terjadi. Makanya kita tertarik untuk review di jurnal cerita misteri kali ini. Nah, kita gak mungkin banyakan karena nanti ada yang diem aja kan. Mungkin aja sih sebenarnya. Enggak mungkin. Iya, mungkin. Jadi kita akan membagi menjadi 2 tim atau 3 ya? 3. Banyak 2. tempatnya soalnya. 3 tim ya. Ya bisa. Kalau 3 tim tuh jadi berdua-dua. Oh iya benar. Oke. 3 tim. Tim pertama adalah saya dan Angga. Siap. Tim kedua adalah Riri dan Kakang. Tim ketiga adalah Indi dan Niko. Kau pasti bahagia sekali kan? Alhamdulillah ya Allah. Ada deh sebelumnya selamat terus. Iya kan, sekarang diselamatkan lagi. Ya udah, yuk kalau gitu sekarang kita mengeksplor tempat-tempat yang udah diliatin oleh Dik-Dik di videonya. Jadi kita udah bagi-bagi spot dan tim ya. Aku kebagian sama si botak ini. Kak Dik-Dik itu pernah lihat di kamar kalau misalkan ada ular yang ukurannya besar dan warna hitam. Nah, Indi mau coba komunikasi sama dia ya. aing itu tadi ya. Nah, kalau yang aku lihat sih tadi sekilas-sekilas, dan sebelum juga aku pernah lihat sendiri, nonton sendiri gitu. Yang aku tangkap itu bukan ular, dan Kak Dik-Diknya juga ngejelasin di sini kan pernah nanya ke orang tuanya kalau misalkan itu tuh bukan ular beneran, dan betul Kak Dik-Dik itu bukan ular beneran. Jadi yang aku lihat itu salah satu ajengan atau Lain ajengan atuh bos. kepunyaan Peliharaan. kepunyaan almarhumnya kakeknya Kak Dik-Dik. Jadi kalau yang aku lihat Tapi lebih dalam, atau mungkin memang dari orang-orang yang datang, enggak deh? Bukan ya? tapi yang aku lihat Beda ya? mah dari si almarhum kakek, dan yang aku lihat walau alam ya, itu tuh kalau misalkan nggak lagi jadi ular tuh jadi perempuan. Ya, karena memang ularnya ular perempuan. Enggak, maksudnya Iya, kayak ini apa? Jelmaannya Jelmaannya siluman ularnya bentuknya cewek. Ularnya. Iya, jadi emang kayak beruntung banget Kak Dik-Dik sempat melihat ya, karena jarang sekali terjadi kayak apa ya, kepunyaan seseorang yang punya kemampuan atau ilmu kayak gitu tuh dilihat sama orang lain tuh kadang tuh nggak bisa gitu. Mungkin Kak Dik-Dik di antara yang lain tuh orangnya lebih peka, jadi menurut aku sih beruntung bisa lihat Iya. siluman gitu, karena bakalan susah banget kata aku ya. Apalagi kalau misalkan kakeknya Kak Dik-Dik tuh sebenarnya nggak mau nurunin itu tuh ke Siapapun. cucunya atau anaknya tuh nggak. Lalu kita ke kamar mandi. Kata Kak Dik-Dik kalau misalkan lagi mandi tuh suka ada yang noong ya, suka ada yang ngeliatin Ngintip, dari kode ngintip. bolong atas. Yang aku lihat itu untuk pertama kali tadi pas pagi-pagi aku nonton kuntilanak. Kalau itu mah jurik-jurik baungnya deh, maksudnya menurut
menurut aku bukan, kayaknya itu mah yang ya jalan-jalan Emang gitu. dari situ gitu. Tapi itu mah cuman sekali gitu lah. Apa sih Mungkin hobinya ngintip orang mandi. kayaknya? Tapi yang aku lihat kayak cuman sekali. Jarang ya? Dia nggak Nggak di menetap situ. di situ ya dia? heeh. Cuman pas saat itu aja mungkin kadik lagi sensitif. Kewenehan, apa sih kalau Kawene. bahasa Mana Indonesianya sih? Ah, kebenaran aja Kebenaran. gitu, kayak lagi di situ. kalau aku lihat Tidak menetap di situ. ini sih perempuan si ular ini nih. Ya ya karena mungkin kalau orang yang bisa seperti itu mau nggak mau harus ada yang jagain ya nggak sih deh. Iya. Ya jadi biar ya dia banyak orang yang datang minta solusi gaib misalkan ya, dia juga nggak kosong-kosong amat ya nggak sih. Iyalah. Kalau kosong-kosong amat mah ya ini jangan dipanggil lah, lu jangan ngobrol aja, jangan dipanggil. Ya gimana tuh? Nggak usah, ya maksudnya aja ngobrol aja, nggak usah dimasukin, nggak usah menjelasin. Cenah. Ya udah oke, udah orang mah di dewa lah. Iya. Dia bilang da imahna di dia. Ya meskipun yang megang udah meninggal juga disuruh diam di situ, ya udah aja diam di situ deh. Katanya teh udah nggak dikasih amanah, seakan-akan kayak nggak dikasih amanah apa-apa gitu sebelum beliau meninggal. Nggak kayak kamu harus Ini harus ke itu gitu. jagain ini jagain itu, jadi dia nggak punya tanggung jawab gitu loh. Jadi ya udah weh. Dia udah di situ. Nah kebetulan sama Kang Dik kelihatan. Jadi sih yang aku lihat si ular ini kalau misalkan masih ada almarhum itu mewujudkannya nggak ular, Ya. perempuan. Lebih sesuatu yang lebih Enak dilihat, enak dipandang gitu. Heeh. Karena Kang Dik yang lihat, jadi dia akhirnya Memperlihatkan wujud aslinya. iya, gitu. ayo dah weda. Kayak kasarnya mah ada mana lain sasaha aing gitu. Mau ngeliatin kayak apapun juga ya nggak peduli gitu. Udah bukan atasan saya, bukan bos. Sebenarnya saya juga takut sih kalau misalkan mediasi. Enggak, takutnya siluman seperti itu. Harus adio sih ya mas. Spesialis ular, reptil. Kalau yang di kamar mandi dia seneng karena kuntilanak tuh suka apa, suasana lembab, apalagi air. Jadi ada akses buat ngelihat langsung ke kubangan air, ke tempat lembab, jadi langsung kayak ya kayak oi karnaon kayak Kepo gitu. juga, hantu juga ternyata kepo. Kepo sumpah, karena pengalaman pribadi emang pernah diintip gitu waktu lagi mandi. Kayak dari kaca, ini kaca nih, kaca buat ngaca. Jadi jendela kan, kalau ini hantu tuh biasanya kalau misalkan ngeliatin wujud gitu ya, kita lihat, kalau kita ngeliat ke cermin tuh nggak ada di cermin. Nah sebaliknya, kalau ada di cermin kita ngeliat ke sini tuh nggak ada gitu. Nah kebetulan si kacanya langsung, kaca di kamar mandi tuh langsung ke kaca buat bercermin, ya ada itu. Ya kayak
itu aja yang bisa kami sharing. Ya, Takut banget kita di sini cuman mudah-mudahan apa namanya sama sinkron dengan apa yang Mas Dik rasakan dan lihat di Iya. rumahnya gitu. Karena yang kita lihat segitu gitu, kayak gitu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di rumahnya Dik ini, saya dan Angga sengaja memilih gudang. Karena mungkin bisa dibilang itu yang paling kuat energinya ya Ayah di situ. Ramai juga nih. Kenapa sih bisa ramai gitu lah? Kalau ya tadi dengar cerita kalau dulunya kakeknya teh bisa membantu orang untuk Menyembuhkan. terus macam-macam lah. Kalau yang aku lihat mah si kakeknya ini teh setelah menyembuhkan atau membersihin apa teh kayaknya disimpan di belakang daerah situ. Oh iya. Jadi kalau misalnya biasanya kita ketemu sosok minta tolong apa kan kayak dibuang gitu ya. Ini sebaliknya, tapi kalau misalnya ada yang minta tolong, sosok itu disimpan di gudang itu gitu. Entah disimpan atau memang ada janji dari si kakeknya yang kayaknya ditulungan lah. Oke. Bisa jadi gitu. Soalnya ngeliatnya teh jadi rame pisan. Kenapa jadi rame pisan teh ya salah satunya mungkin gitu. Oke. Jadi mereka yang pernah ada komunikasi sama si kakeknya ini teh berharap si kakeknya teh ngebantuin dan menunggu di daerah situ. Kenapa nunggunya daerah situ? Karena memang tempatnya juga punten agak sedikit lembab dan sedikit agak kotor ya. Dan wek juga ya. Bener. Agak gelap. Mereka lebih suka tempat-tempat yang seperti Bener. itu gitu. Apalagi udah tidak dipergunakan seperti dulu lagi katanya gitu. Dulu kan sempat jadi pabrik, Ya. mana banyak orang, terus sekarang jadi seperti gudang, sepi gitu, iya. gak ada orang, makanya jadilah seperti itu. Jadi mungkin, semacam ruang tunggu lah ya. Oke, pasien dokter gitu. Dan mungkin bisa jadi nggak sih menunggu ini siapa nih selain kan kakek udah almarhum, Bisa. ada yang bantuin nggak selain kakek gitu? Yang kemungkinan besar seperti yang kita alami gitu sebenarnya kemampuan kami ini juga menurun dari kakek kita gitu. Jadi apakah di antara anak-anaknya atau cucunya ada yang punya kemampuan yang sama dengan kakek? Nah itu mungkin dia adalah salah satu orang yang bisa membantu untuk membersihkan itu. dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Ya makanya kalau bapak kan ngajarinnya kalau di sesuatu jangan dijanjiin ke mereka, baik mau ngasih atau sesuatu yang sifatnya oke dibantuan, lebih baik jangan, kalau bisa ya tolongin, kalau enggak ya nggak usah. Ya ada kemungkinannya mungkin kenapa bapak bilang gitu karena takutnya mereka jadi nunggu. Iya. Nah kejadian sama Ketika nunggu itu ikut ke kita, terus kalau kitanya nggak nyampe bisa menolong, justru takutnya mengganggu ke Keluarga. sekitarnya dan keluarga. Oke, jadi intinya seperti itu. Dan kalau di rumah-rumah bagian-bagian rumah lainnya sih, ya itu kalau laburnya kadang-kadang masuk ke dalam gitu. Kadang-kadang mereka memberikan tanda dengan cara membuat keributan gitu agar orang-orang yang ada di sekitarnya notice kalau mereka ada di situ gitu. halo saya ada di sini gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalkan yang detail-detail yang ke dalam rumahnya kayak gimana, yuk kita lihat bagaimana Riri dan Kakang menggambarkan sosok-sosok yang ada di dalam. Let's go. Oke, akhirnya kita bersama tim paling kuat ya. Yes. Perwakilan dari tim paling kuat, orang paling kuat di Jurnalisa. Kamu paling kuat yang cowok, aku paling Iya, kuat yang cewek. bener. Nah, Kita ke bagian mana? kita ke bagian tempat yang ada di luar. No. Iya, di luar itu sumur. Yang Itu keluar, luar. di luar. itu Di sumur tuh luar sama ruang tamu ya. Iya. Ada ruang tamu. Ya, betul. Oke. Setelah tadi lihat-lihat video dari awal, review awal, karena sebelumnya udah review juga, udah ada beberapa ada beberapa sosok yang udah Kita lihat. nangkap aja lah kayak Wey. ada ini, ada ini, ada ini. Heeh. Yang Taisha bilang tadi pun ada sosok-sosok yang memang sengaja ketika ada orang yang datang, kalau kita mah biasanya
dijauhkan di tempat yang jauh. iya gitu. dijauhkan lah gitu, jangan sampai membahayakan. Ini nggak tahu gimana ceritanya, nggak tahu gimana sejarahnya. Ada beberapa kok kayak banyak banget ya, beberapa yang kayak udah simpen udah aja sih. Jadi mall jadinya. Iya. Orang berbagai beraneka ragam bentuknya. Di satu tempat tuh bisa ada beberapa sosok yang memang biasanya kalau kita datang ke tempat-tempat atau misalnya apa ya kayak explore lah, oh ini tuh memang di sini tuh tempatnya ini khas tempat ini. Nah ini tuh rumah, ada gudangnya, gudang padi ya, gudang padi ya, gudang lah di belakangnya, cukup luas rumahnya. Ketika kamu ini pernah nggak sih ketika datang ke satu rumah atau bangunan, tapi jangan sebut bangunan kosong lah, bangunan yang ada rumah, misalnya rumah orang, kok beda ya? Iya. Nggak selalu harus tempatnya apa ya kayak serem kelihatannya, tempatnya bagus cuman kayak beda aja rasanya. Nah itu yang kita lihat ya di rumah ini kayak gitu. Begitu datang jadi untungnya si siapa namanya Abah ini Dik ini menceritakan dulu sejarahnya kayak gimana, baru dia memperlihatkan rumahnya dan kejadian-kejadian yang terjadi di rumahnya. Jadi kita semakin jelas, oh iya, dan memang seperti itu. Betul sekali. So kita lihat dari bagian mana dulu nih, Dik? Ya sini aja itu kan pas. Iya betul. Karena sambil gambar-gambar tadi, soalnya banyak banget sosoknya, harus kita pilih yang lebih dominan. Biasanya kawin ini yang dominan di sini, di pojokan sini. Aku lihat ini ada sosok hitam, sebenarnya bisa lebih diperjelas mukanya. Cuma kalau digambar ya kurang lebih kayak gini lah. Laki-laki ya. Di pas banget ya di sini. Ya udah gini kan. Kayak diem aja dia diem. Gak usah basi. Nggak ngapa-ngapain. Jatuh. Lalu Nggak usah lalu, ini aja dulu biar fokus. bisa ya. Aduh serem sih. Ini aja ya. Ini cukup penyakit kayak kok yang ini dipilihnya tidak. Ya aku hindari kan itu gambar paling terakhir. Udah cepet. Makanya aku tahu. Aduh guys, aku sendiri. Au. Halo. Bisa ngomong? Ini kenapa bisa kayak gini? Guys, jadi dia tuh agak kesulitan untuk ngomong, terus warnanya hitam, gosong. Hai, kumaha tuh? Bisa cerita tuh? Sok, bisa ngomong gak enak? Coba, dicoba sok. Kunaon bisa kieu? Kunaon? Aduh, katanya nggak kesampean. Emang rek naon gitu? Nepi teu katepnya hayang kumaha, hayangna kumaha. Hayangna kumaha. Aduh. Katanya ingin semuanya di genggaman dia ingin kayak punya power atau kuasa semuanya lah. Udah maruk ya sebenarnya. Tapi itu dia jadi kieu itu. Atuh kunaon? Aduh. Merinding guys, katanya harusnya bukan dia yang kayak gini tapi orang lain. Kuduna saha? Udah ditulis semua katanya.
terus nepikeun ayeuna kieu we teu bisa nanaon. Takut aku. Yang bisa tuh nuhun tasnya. Tas itu. Kasih datang Pak. Kenapa sih suka disebut terus? Panas. Panas banget. Yang panas sampai keringetan gitu, serem Kang. Namanya aku suka kesemprot sesuatu deh. Dia tuh ngilmu gitu ya. Tapi dia bilang harusnya bukan dia. Masa sih? Menambahkan sesuatu kayaknya dan tapi Malik ya. Oh, gitu. Maksudnya itu ya. Alamat Bisa gitu ya. Ini langsung pilih ini. Sok tuh bicara. Gitu terus strateginya ya. Giling. Takut. Seperti itulah, nggak tahu sosoknya dari mana, kenapa bisa kayak gitu. Nah, itu tadi. Sini dulu deh. Mana? Yang sebelum. Nah, sudah digambar juga guys. Wah, yang itu mah kakak. Tuh, serem. Apa nggak usah interaksi juga. Oh, nggak usah, bawain aja. Tenang, Ini capek seru banget kadang. guys. Jadi aku lihatnya dia tuh kayak Miss Kay tapi lebih besar dan lebih dominan dari yang lain. Terus dia tuh kayak ada tengkorak-tengkoraknya gitu kelihatan. Jadi kayak kulitnya ada yang utuh, ada yang enggak. Terus ada kayak ada yang tulang, gitulah. Pokoknya agak-agak busuk juga. Jadi saking busuknya jadi sampai kelihatan gitu tulang-tulang gitu. Kalau rambut nggak usah ditanya, ya gitulah pokoknya. Dan aku lihat mereka tuh komunikasi, ngobrol gitu dan sering main air juga di situ. Ya Miss Kay lah suka kan. Jadi memang diberi tempat gitu. Mereka mungkin memang tidak jatuhnya jadi nggak minta apa-apa, nggak terikat apa-apa, cuman mereka dikasih tempat. Iya, sebenarnya di situ terus secara nggak sengaja mungkin jadi bikin satu apa ya kelompok-kelompoknya sendiri gitu. Ketika Dik cerita ketika kakeknya masih ada, mungkin yang bisa menghandle ini semua ya kakeknya karena dia bertanggung jawab atas ini semua. Tapi kakeknya nggak ada, ya mungkin kakeknya pikir ya memang tidak mau mengikat atau tidak bakal berhubungan siapa-siapa. Tapi efeknya kayak ngeganggunya itu kan, dia mungkin kakeknya nggak almarhum nggak kayak udah aja karena ke dia mah makan berani orang dia yang nyimpen itu mungkin ya walau alam. Tapi sekarang cucunya anaknya jadi ya ada ketakutan lah, ada terganggu walaupun dia masih wajar-wajar aja ketika dia cerita ya sering ada lihatnya kita jadi takut aja gitu bahkan neneknya sendiri ya jadi kasihan takut harus ditemenin terus kan. Tapi dari cerita Dikri sendiri Dikri benar-benar tahu bahwa itu tuh yang nyimpan kakeknya, semua tuh udah tahu gitu. Jadi ya udah aja gitu. Tapi kalau memang tidak ada masalah dan yang kita bahas dari episode kemarin kayak mereka juga tidak meminta diusir atau apa, cuman beneran nih cuma klarifikasi ada nggak nih. Dan gue ngerasa dia tuh udah mereka tuh semua udah terlanjur enak gitu kan di situ. Soalnya lihat kondisinya juga kayak gini. Sangat nyaman tuh mereka ya. Nah nggak tahu dik-diknya memang tinggal di situ, nggak tahu gimana. Ya, tapi kalau memang neneknya sendiri atau itu kan serem. Walaupun rumahnya berdekatan. Iya. Kayak gitu. Nah ini di bagian sumur sebenarnya ada beberapa sosok yang ini teh bukan seperti yang kita temuin sebelum-sebelumnya kayak di situ sumur ada satu sosok yang menempati itu. Jadi tempat main yang kata Riri bilang tadi. Jadi yang dari sebutin tadi, jadi kayak mereka udah dapet tempat, udah nyaman, mereka tidak saling menguasai, cuma jadi ya udah bablas lah. Udah berkelompok mereka. Coba menggambar sosok yang sering berdekat. Sini ada yang duduk, ketawa ke TV, terus jadi ada kita yang dibikin satu aja lah. Ini ada yang nolol tuh guys. Aku sih ngeliatnya cuman apa kayak hitam semua terus matanya yang jelas. Nah kalau di sumur sendiri ya yang mekanik lah, sumur di mana-mana juga jadi ya tempat yang ideal.
untuk mereka ya. Ya soal yang dulu apa namanya mainin kaki itu kayak gitu, tapi nggak ada ke sana. Biasanya kayak gitu di sumur menghadap ke kita, yang kita lihat kayak gitu dia kakinya di dalam sumur. Main, jadi main Rame aja banget itu. di situ rame. Ya kalau yang nggak biasa ya serem, kakinya mungkin ya biasa aja ya. Aduh, udah gatal kan gue. Udah masukin? Nggak usah. Nggak bisa lah, kalau takut mah. Mantap. Aduh, bisa dilihat. Aduh, Neng. Badai temaros gitu ya upami kengi mau badai tataros tadi kue mau ngeganggu mau naon hayang naon naon udah tiga hayang kuring mah terus cekap terus alhamdulillah di ari didinya teh Ayang kan dia. ente maksud nyauran ente maksud orang dongkap tuh daya tadi si Ahim mah ayo ngirim video incuna si Abah konten terang di aya sampai gitu. Nah dulu kan tuh nyalahin Neng tuh nyalahin Nyai ngaganggu kan sok aya nu yang teu paruguh lah gitu tadi tinggalan we paninggalikeun cenah pas dia tinggal teh jadingan aya anu panjang saha itu terang itu mah tapi maksudnya naon kan upami kenging terang mimitina kumaha bisa dinya da eta mah bumi atau rompok gitu nya aya nu nempatan lain imah kosong gitu kecuali aya nu nyimpen di dinya apa namanya aya nu micin efeknya disimpen di dinya teu naon eta mah terjadi masalah Kang Abi mah Loba baturan. hanya tapi sok ngaganggu tara lah kan dirinya tak hello jangkung tara eta mah tara aya kumaha eta mah jeung lain salain mah nah hello gitu Ayo Abah terang Abah ayo Abah lagi terus tak ayah tuh lah ganggu udah enak kayak nanti anak incuna ngusir ini nama kan Aing kudu gedinya. nya untuk ngusir kan udah lebih kangen ganggunya gitu Wah janji. Tak bisa janji. kan kabeh warannya kabeh sarua yang ngusir lo nyalakakeun lah inti nama gitu mata-mata Oh, ini orang sieun ini. daun terpasien sih di nyaman tuh dah ya situ mau ngusir mau ganggu mau naon kan geningan bener nyanyi teh eta teh nu aya di dinya Ya, orang kitu orang eta mah. anu di jero saha terus sok nolong Aturan orang. di jero teh loba oge berarti eta teh nya atas ahmal kumaha mau nanaon turuh sok mau anu musir mah sok enggak di luhurnya nggak bisa Sekali-kali mah datang. nuhun jika orang amangan lah insyaallah lamun dik ngajak ka ditu gini kembali ajakan we Tapi kudu mau gedinya.
mah mau minta nanaon, mau nanaon, kuring udah urusan nanaon. Ulah minta gitu ah. Selain lain deui, selain ke sana, di mana lagi urusan. Ya emang kan lain ada kibalik deui ke nomor. Kalau ada pesan-pesan tersembunyi di akhir acara, pemirsa. Wow. Ada statement yang tidak terduga. Apa cara? Ya, dia bilang tahu sosok Abah. Ya aku bilang ya udah bukan urusannya, udah nggak ada orangnya. Mungkin kita juga nggak akan ngusir, nggak ada maksud apa-apa sebenarnya, cuma oh ya udah benar berarti ya. Cuma ngingetin dia jangan sampai nyelakain, jangan sampai ngeganggu. Malah terakhirnya ngajak main tuh ke itu, nungguin mau getih. Suka kan nungguin. Nungguin mau getih. Getih apa ya? Takut. Katanya nggak ada seorang pun yang berani untuk tinggal di sini sendiri. Nongkrong lah ya maksudnya. Itu padahal ruang tamu yang memang sudah jelas fungsinya ruang tamu untuk menerima tamu. Di depan gitu di ya, depan, ada jendela, pencahayaan juga lumayan ada gitu. Kenapa ya kan? Dia sampai menuliskan setiap malam di ruang tamu ini kita nggak berani diem sendirian, kata dik gitu. Ya kita nggak tahu ya, cuman yang aku langsung nangkep ketika ada orang, ketika seseorang jadi pertanyaan lah ya, pertanyaan lah orang yang dipercaya lah ya datang. Yang pertama kita mau buat orang yang datang ke kita tuh gimana sih? Segan. Iya betul. Itu doang sih yang bisa kita jelaskan. Iya. Ketika datang tuh tunggu loh, ini keluarga sendiri loh, keluarga nanti lagi orang lain. Yang tinggal di situ ya. Ketika datang kita pernah datang ke beberapa tempat bersejarah, tempat-tempat keramat atau orang-orang yang memang kalian merasa nggak sih kalau kalian yang benar-benar masih percaya akan hal-hal seperti itu, orang-orang yang punya kedudukan atau punya jabatan kita ketemu teh beda orang. Mungkin kita ke tempat yang keramat itu kita juga jadi langsung segan terus. Nah itu dia. Gak berani ngelihat, kayak emang otomatis nggak tahu kenapa. Itu yang mereka harus punya kurang lebih kayak gitulah, paham lah ya. Betul. Nah ketika ada teman kalian atau orang ketemu kalian takut, nah apa tuh dipertanyakan ada apa di diri kalian? Kurang lebih kayak gitulah ya. Gitu deh ini ya intinya kalau dari kita apa nih, kalau biar misalnya kalau rumah serem, kalau biar nggak serem, biar nggak menakutkan, kalau dari kamu deh? Kalau dari aku ya yang standar sih rajin bersih, pencahayaan harus oke. Ya. Jangan lembab, sering didoain, ibadah, terus pengajian juga kayak gitu sih. Nah ketika ada tempat yang serem, yang menakutkan, jangan malah jadi takut gitu. Jangan diikuti. Nah ngumpulnya di situ, malah kalian tuh ngumpul aja di situ, dibikin ramai, dibikin hangat suasananya gitu sih pesan kita. Diterangin, jangan digelap. Jangan difungsikan. Ketika memang itu ruang tamu serem dan jarang digunakan, ya bisa jadi ruang TV pindahin ke situ, kayak jadi anak-anak ngumpul di situ misalkan. Tempat musola depan rumah. Bisa jadi orang mau masuk teh, masuk sholat teh yang mau tahu. Kita lah kurang lebih oke. Kita gabung lagi sama yang lain ya. Yes, itulah penelusuran kami hari ini dari videonya Dik dari Bandung Timur. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti dan udah tahu, dan lebih tepatnya mudah-mudahan Dik udah nggak penasaran lagi nih sama sosok-sosok yang mungkin selama ini nggak diketahui. Terus kita eksplor tadi pas penelusuran. Nah, mudah-mudahan apa ya, Bisa bermanfaat. Terus apa lagi nih? Nggak kepo lagi. Tahu ya. Untuk netizen gimana, untuk netizen? Mengambil sisi-sisi positifnya. Betul. Baik Mas Tukui. Jadi pembelajaran. Ya udah, nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan video-video yang seru kiriman kalian, dan mungkin
setelah kalian udah lihat-lihat video-video yang udah masuk ke kita, kalian udah ngerti nih, oke, aku bisa nih bikin kayak gini, langsung deh dibikin video, terus menelusuri tempat-tempat yang ada di sekitar kalian, jadi kalian jangan sampai kemana-mana, cukup di rumah aja. Jangan lupa untuk terus berpuasa dan beribadah dengan rajin dan berdoa, sodakoh juga Taraweh. agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa cari-cari tempat saram lagi ya. Kalau begitu jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.